وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah terjadi alam semesta ini semuanya tidak ada. Langitnya, dunianya, mataharinya, bulannya, bintang-bintangnya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang ada hanya Allah saja. Sebelum ada tempat, sebelum ada arah, sebelum ada waktu, sebelum ada semuanya, yang ada hanya Allah saja. Yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kana Allah wa lam yakun syai'un wa lam yakun ma'ahu syai'un ghairuh." Atau kama jaa'a bil hadits. Yang ada hanya Allah, tidak ada yang selain Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu mengatakan, "Kana Allah," yang ada hanya Allah, wala makan, tempat pun belum ada, yang ada hanya Allah. Kemudian Allah menciptakan tempat, menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah untuk diciptakan. Kita dulu gak ada yang mengenal, diciptakan oleh Allah. Akhirnya ayah kita kenal dengan kita, ibu kita kenal dengan kita, tetangga-tetangga kita kenal dengan kita. Pengantin-pengantin baru, mereka gak nyangka akan punya anak yang bentuknya seperti kita. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ngantuan, insyaallah. Kalau orang itu mau merenung, para hadirin, maka sebetulnya sangatlah tidak mau berpikir orang yang mengatakan bahwa dunia, keadaan, alam semesta, kita yang telah lalu, yang sedang dan yang akan datang, tidak ada yang menciptakan. Ini benar-benar satu kemalasan di dalam menggunakan otak untuk berpikir. Suatu hari ada seorang ulama, dia pergi ke negeri Jepang, ketemu dengan seorang profesor ahli matematika, tetapi dia tidak percaya pada Tuhan. Mungkin sebabnya karena selama ini dia tidak pernah berpikir
urusan ketuhanan. Setiap dia ditanya mengenai pabrik siapa pemiliknya, dia bilang ini miliknya Suzuki, ini miliknya Yamaha, ini miliknya Mazda, ini miliknya Nissan. Gedung ini milik siapa? Milik pemerintah. Ini milik siapa? Milik pengusaha ini, pengusaha. Kemudian dia ditanya oleh ulama tadi, kalau kamu siapa yang memiliki kamu? Kan semuanya ada pemiliknya. Kalau kamu pemiliknya siapa? Gak ada. Kebetulan aja saya ada di dunia ini. Dia mengakui semuanya ada pemiliknya, tapi dia sendiri dia nggak ngaku kalau ada pemiliknya. Maka orang alim tadi mengatakan, kamu ahli matematika, ahli hitung menghitung. Sekarang kamu saya tanya, mungkinkah bilangan itu muncul tanpa ada awalannya? Tanpa ada yang muncul, kan tiba-tiba muncul langsung 3 atau 5 tanpa ada awalan yang 1, 2, 3, 4, 5 tiba-tiba muncul sendiri di papan tulis atau muncul sendiri di benak kita, muncul sendiri di mana tempat itu langsung ada bilangan. Dia bilang nggak mungkin, bilangan itu ya mesti ada yang munculkannya, ada yang punya ide untuk memunculkannya, dan selalu harus ada awalannya. 3, 4, 5 nggak akan ada tanpa ada 1, 2, 3, 4 nggak akan bisa dipahami tanpa ada 1. Maka dia bilang, kamu itu orang yang cerdas, tapi sayangnya cerdas kamu untuk yang lain, bukan untuk diri kamu sendiri. Bilangan kamu tahu, kalau nggak ada awalannya nggak mungkin. Ini gedung-gedung juga ada pemiliknya, nggak ada pemiliknya nggak mungkin. Tapi sayangnya kamu sendiri nggak pernah mikir diri kamu kok tiba-tiba muncul tanpa ada awalannya, tanpa ada yang mengawalkan. Itu benar-benar kamu nggak pintar urusan diri kamu sendiri. Kepintaran kamu untuk mikir yang lain-lain, bukan untuk mikir mengenai diri kamu sendiri. Maka akhirnya ahli matematika tadi nggak bisa tidur sekian malam. Ya, saya kok bisa muncul, gimana ya ceritanya? Muncul. Akhirnya dia penasaran, menemui lagi ulama tadi. Ya, saya percaya saya ini harus ada yang memunculkan saya. Tetapi siapa dia itu ya? Akhirnya diceritakan. Itu yang berhak menerangkan ya Allah sendiri, yang menciptakan sendiri. Dia telah mengirim utusan-utusan menerangkan bahwa yang memunculkan, yang mengatur, memunculkan, menciptakan, menentukan itu hanya satu saja, yaitu Allah. La ilaha illallah. Ada orang itu percaya Allah ada, Allah yang menciptakan, Allah yang memunculkan. Tetapi dia menafikan di alam semesta ini ada hal-hal yang makhluk itu punya otonomi untuk menentukan. Semacam diberi otonomi, diberi kekuasaan untuk menentukan. Ada orang yang beriman tetapi dalam imannya nggak sempurna, ada kesesatan. Dia belum menafikan bahwa segalanya nggak ada tanpa Allah. Segalanya tidak ada tanpa dikehendaki Allah. Dia merasa ada hal-hal yang memang manusia ini diberi kemampuan untuk mengatur tanpa Allah, untuk menentukan tanpa Allah. Nyatanya kita pengen merem bisa, pengen melek bisa, pengen ngangkat tangan bisa, pengen jalan bisa. Tapi sebetulnya ini ya kurang merenung aja bahasanya. Kita ini perasaan kita semacam bisa mengatur diri kita. Tapi kalau kita mau merenung, setiap hari kita ini sekian ratus kali nggak bisa ngatur diri kita tanpa kalau kita mau merenung. Setiap hari kita akan tertidur tanpa bisa kita tahan lagi tidur. Setiap hari kuku-kuku kita tumbuh tanpa bisa kita tahan.
Setiap hari kita ini mesti pergi ke toilet tanpa bisa kita tahan. Masya Allah. Dan itu waktunya nggak tentu. Pergi ke toilet itu waktunya nggak tentu. Kalau memang kita bisa ngatur diri kita, saya pergi ke toilet harusnya jam sekian. Terus selesainya jam sekian. Ternyata setiap hari berubah terus. Hari ini jam sekian, besoknya jam sekian, lewat beberapa menit besoknya berubah lagi. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Maka orang yang mengatakan bisa tentukan nasibnya sendiri itu ya otaknya itu digunakan hanya 1/4 ditinggal 2/3. La ilaha illallah. Maka ada orang yang punya pemikiran begitu itu. Namanya dalam pelajaran Islam namanya qadariyah. Orang yang merasa dia bisa menentukan takdirnya sendiri tanpa Allah. Kita masuk orang yang dimurkai Allah. Yakunu fi ummati al-khasfu wal mashu wa dzalika fi ahli al-qadar. Akan terjadi di kalangan umatku ditenggelamkan hidup-hidupan dan muka-mukanya dirubah menjadi muka-muka hewan. Dan terjadi pada umatku yang tidak percaya pada takdir. Maka ada orang yang qadariyah ini berarti ketemu dengan orang gila, tapi orang gila ini pernah pesantren. Jadi orang itu walaupun gila, kalau pernah ngaji itu nilainya beda bahkan. Walaupun waras gak pernah ngaji, mungkin orang gila yang pernah ngaji lebih baik daripada dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada anjing pernah ngaji, diajari cara berburu hewan sampai itu karena dia pernah ngaji, akhirnya buruannya halal. Jadi dianggap seperti buru, dilepaskan, Bismillah, binatang buruannya digigit oleh dia halal. Ya tinggal yang digigit itu ya dibersihkan saja, dibuat halal karena pernah ngaji. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum. Itu anjing-anjing yang pernah ngaji itu kamu ajari berburu dengan benar, lepaskan dengan baca bismillah, hasilnya kalian makan halal untuk dimakan. Karena ini sudah pernah belajar. La ilaha illallah. Maka orang gila tadi tanya pada pimpinan qadariyah, kamu toh yang menyebarkan pemahaman bahwa manusia itu bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa Allah. Iya. Dan memang itu keyakinan saya bisa gerakan tangan saya, kaki saya, bisa ngomong, bisa diam, terserah saya. Saya bilang, dia dibilang oleh orang gila tadi kurang lebihnya, kamu itu perasaan kamu aja bisa, sebetulnya kamu tuh nggak bisa. Coba kalau memang kamu bisa, kamu tahan kuku kamu biar nggak tumbuh, bisa nggak? Maka dia diam. Yang kedua, kalau memang kamu itu bisa mengendalikan diri kamu, bisa nggak kamu buang air besar tanpa keluar air kecil? Memang pertanyaannya orang gila. Ternyata di dunia ini kecuali orang yang kelainan orang aja nih, setiap orang itu buang air besar mesti keluar air kecilnya juga. Coba kita renungkan, benar nggak? Betul. Akhirnya dia diam. Maka dimarahi oleh orang gila tadi. Gitu perasaannya benar, jadi pimpinannya orang qadariyah lagi, kamu itu bodoh. La ilaha illallah. Yang telah lalu ditentukan oleh Allah, yang sedang berjalan ditentukan oleh Allah, yang akan datang ditentukan oleh Allah. Semua usaha, semua upaya tanpa dikehendaki Allah tidak bisa terjadi. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, di samping mengajarkan la ilaha illallah, Tuhan hanya satu yaitu Allah, mengajarkan kepada kita upaya kita, kekuatan kita ini juga dari Allah semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Orang itu kalau lihat yang gede-gede itu di dunia ini, kalau mau ngaku ya nggak ada orang yang percaya.
Itu Gunung Lawu made in Temboro, nggak ada yang percaya. Gunung Lawu itu made in Amerika, nggak ada yang percaya. Made in China, nggak ada yang percaya. Tetapi nanti kalau sudah lebih kecil lagi, kelas itu made in saya, banyak yang percaya. Ini karena tenaga saya, ini karena pemikiran saya, ini karena upaya saya. Ini sudah seperti mau benar aja. Padahal yang gede dengan kecil sama aja para hadirin. Itu semuanya tanpa Allah tidak ada. La ilaha illallah. Maka yang gede-gede orang bisa nafikan, ya orang-orang yang ngaku beriman dinafikan. Maka itu belum akan tuntas sebelum kita menafikan semua upaya dan usaha kita yang kita hari-hari gunakan badan ini. Kalau kita mau merenung, benar-benar badan kita ini pasti ada yang mengatur. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian ada bukti-bukti pengaturan Allah. Apakah kalian tidak melihat? Apa kalian tidak mikir? La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti pengaturan Allah pada kita yang terjadi malam hari ini adalah kita didatangkan di majlis ini. Yang mungkin seminggu kemarin kita belum merencanakan. Bahkan hari ini mungkin asar tadi belum merencanakan. Bahkan mungkin maghrib baru merencanakan. Masuk kita di bulan Sya'ban itu enggak kita rencanakan, ternyata masih hidup di bulan Sya'ban, insyaallah. Di antara yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah disampaikan oleh utusan Allah kepada kita, manusia-manusia yang di dunia ini yang berakal dan yang sudah balik, dia ini di sini ini diberi tugas oleh Allah untuk beriman dan beramal. Bukan sekedar diberi tugas beriman dan beramal, akan dimintai pertanggungjawabannya. Semua amalan-amalan kita dicatat dan dilaporkan oleh Allah. Tanpa dilapori pun Allah tahu. Maha tahu, karena yang laporan juga ciptaannya Allah. Yang memerintahkan laporan juga Allah. Yang menggerakkan dia untuk nyatet juga Allah. Semuanya dari Allah hakikatnya. Kiraman katibin ya'lamuna ma yaf'alun. Allah punya malaikat-malaikat yang mulia, mereka tugasnya mencatat amalan-amalan kita. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Kata-kata kita yang terlontar dari mulut kita mesti dicatat oleh malaikat, malaikat raqib, malaikat 'atid. Masyaallah. Ada pencatatan. Selepas dicatat akan dilaporkan kepada Allah, ada laporan harian, yaitu pagi dan petang. Maka di antara arahan agama, sayangnya Allah kepada hambanya, kalau orang itu ditemukan malaikat waktu pagi dalam kebaikan, waktu sore dalam kebaikan, di tengah-tengahnya akan dimaafkan oleh Allah. Pentingnya kita buat amalan kebaikan, zikir pagi petang, kebaikan pagi petang. Ada amalan yang dilaporkan setiap pekan, hari Kamis, hari Isnin. Kenapa ya Rasulullah kau puasa hari Isnin, hari Kamis? Itu adalah hari amalan-amalan disuankan kepada Allah. Saya ingin ketika amalan saya disuankan kepada Allah dalam kondisi saya puasa. La ilaha illallah. Harian mingguan, kemudian ada laporan tahunan, yaitu bulan ini laporan tahunan. Pas nifu Sya'ban, semula amalan kita dilaporkan semuanya ke langit selama 1 tahun.